Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi bersama saya Pauzi. Apa kabar kalian semua? Baik-baik aja kan? Oke lah ya, kali ini kita akan melanjutkan spoiler film donghua terbaru yang berjudul Fearless Battle Spirit. Kinan. Setelah menyerap batu yuan tersebut, Kinan bergumam, "Walaupun sekarang aku hanya memiliki 3 garis energi kekacauan, tetapi seharusnya ini sudah cukup." Sehingga kemudian Kinan mulai mentransfer energi kekacauan itu ke dalam tubuh Komandan Zhou. Dan tiba-tiba Komandan Zhou terkejut karena Phoenix Spirit-nya benar-benar pulih. Sehingga setelah semua prosesnya, Komandan Zhou langsung mengangkat Kinan sebagai ahli warisnya. Mulai sekarang, tidak masalah siapapun itu, termasuk 4 kekuatan besar, jika mereka ingin membunuhku. Jika mereka ingin membunuhmu, maka aku akan melindungimu. Kemudian Komandan Zhou juga memberikan sebuah token kepada Kinan dan menjelaskan, jika kamu sedang dalam bahaya, pakai saja token ini, maka seluruh Phoenix Camp pasti akan datang untuk membantumu. Kinan menerima token tersebut, berterima kasih kepada Komandan Zhou, sebelum kemudian pamit pergi karena ada urusan yang harus dirinya lakukan. Scene berpindah ke 4 kekuatan besar. Terlihat pemimpin di sana sangatlah marah karena sudah hampir 3 bulan berlalu, akan tetapi mereka masih belum bisa menemukan jejak Kinan. Para bawahannya hanya melaporkan tentang Duan King, murid dari Phoenix Camp, yang diangkat menjadi pewaris Komandan Zhou. Akan tetapi pemimpin itu berkata, memangnya ada apa dengan Duan King? Yang aku cari itu adalah Kinan. Namun karena sudah 3 bulan tetapi hasilnya nihil, alhasil dirinya menaikkan jumlah hadiah. Ya, jumlah hadiah bagi orang yang mendapatkan berita ataupun menangkap Kinan akan dilipat gandakan. Scene berpindah kepada Kinan. Saat ini Kinan sedang berada di lantai pertama aula kultivasi. Dia terus-menerus mengkultivasikan Phoenix Blood. Akhirnya Kinan berhasil dan mendapati bahwa Phoenix Blood ini benar-benar sangat misterius. Tubuh fisiknya sepertinya lebih kuat daripada tingkat Higes Realm biasa. Kinan sangat senang, namun ini adalah waktu yang tepat untukku belajar teknik Immortal Phoenix dari Komandan Zhou. Tidak lama Kinan sudah menghadap kepada Komandan Zhou. Komandan Zhou menjelaskan, sebelum aku menurunkan teknik Immortal Phoenix kepadamu, aku harus memberitahumu jika Phoenix Camp memiliki banyak musuh. Jika mereka tahu bahwa kamu adalah pewarisku, maka mereka pasti akan menargetkanmu. Kinan menjawab, aku sudah siap dengan semua konsekuensinya. Sehingga kemudian Komandan Zhou mulai menurunkan teknik Phoenix Immortal kepada Kinan. Singkat cerita, Kinan akhirnya berhasil menerima teknik Phoenix Immortal itu. Kinan berterima kasih kepada Komandan Zhou karena sudah mengajarkan teknik Phoenix Immortal kepadaku. Kinan kembali berkata, jika Komandan Zhou ingin membangkitkan kembali Phoenix Spirit, maka aku memerlukan banyak batu yuan untuk membuat energi kekacauan yang cukup. Komandan Zhou paham, namun untuk saat ini, dirinya hanya memiliki 950.000 batu yuan. Dan lalu 950.000 batu yuan itu diberikan kepada Kinan. Kinan lalu meminta Komandan Zhou untuk keluar dari sini terlebih dahulu dan beralasan bahwa teknikku untuk mengekstrak batu yuan menjadi energi kekacauan ini sangatlah rahasia. Komandan Zhou mengerti. Dia keluar dari ruangan itu, sementara Kinan ternyata dirinya menggunakan 950.000 batu yuan itu untuk diserap oleh Martial Spirit Dewa Perang. Beberapa waktu kemudian setelah menyerap batu yuan sebanyak itu, Martial Spirit Dewa Perang hanya naik 1 tingkat, yaitu ke tingkat 7 kelas bumi. Membuat Kinan paham bahwa konsumsi Martial Spirit Dewa Perang untuk naik tingkat menjadi semakin banyak. Kinan lalu meminta Komandan Zhou untuk masuk karena aku sudah selesai mengekstraknya. Ketika melihat Kinan lagi, Komandan Zhou terkejut
Karena ini baru beberapa menit saja, tetapi aura Kinan sepertinya telah menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Sementara Kinan dia mulai mentransfer energi kekacauan ke dalam tubuh Komandan Zhou. Seketika membuat Komandan Zhou terkejut karena sekarang daya hidup Phoenix Spirit pulih 1/10. Kinan menjelaskan bahwa pembangkitan Phoenix Spirit berjalan secara perlahan-lahan, jadi untuk sekarang hanya bisa sampai sini dulu. Walaupun hanya 1/10, tetapi itu membuat Komandan Zhou sangatlah senang. Komandan Zhou berkata, "Kamu perlu lebih banyak batu Yuan untuk membangkitkan Phoenix Spiritku, kan? Maka sekarang aku akan mendapatkan banyak batu Yuan untukmu." Setelah mengatakan itu, Komandan Zhou berlari dengan bahagia untuk mencari batu Yuan. Komandan Zhou yang agung sekarang seperti anak kecil yang sedang kegirangan. Namun melihat itu, Kinan sangat senang karena sekarang masalah batu Yuan sudah terselesaikan. Dan aku bisa fokus untuk meningkatkan kekuatanku. Karena cepat atau lambat, aku akan membuat keempat kekuatan besar itu menyesali perbuatannya terhadapku. Namun di saat itu, Wang Lao memberikan pesan suara dari token tersebut kepada Kinan. Wang Lao berkata, "Duan King, sekarang kamu datanglah ke sini karena pangeran ketiga datang khusus untuk menemuimu." Kinan langsung bergegas ke sana, namun sesampainya di sana, sebuah harta tiba-tiba memindai Kinan, membuat Kinan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya pangeran ketiga mau dariku, sampai-sampai dia menggunakan harta karun seperti ini. Kemudian Xiaoji muncul di sana dan menyapa Kinan. Xiaoji lalu memperkenalkan seorang pemuda yang bersamanya, Duan King. Ini adalah pangeran ketiga, dia adalah sepupuku. Restoran hati juga sebenarnya miliknya, dan biasanya aku mengurus restoran hati untuknya. Di sini pangeran ketiga itu langsung saja mengemukakan maksud dan tujuannya, yang mana dia datang ke sini untuk meminta bantuan dari Duan King untuk bisa mendapatkan posisi putra mahkota. Namun Kinan menjawab, "Pangeran ketiga, aku hanyalah murid kecil dari Phoenix Camp. Jadi aku takutnya tidak akan bisa membantumu." Namun kemudian pangeran ketiga menjelaskan bahwa alam rahasia Dragon Abyss akan terbuka. Dan ini merupakan salah satu tes untuk bisa menjadi putra mahkota. Aku harap, Duan King, kamu bisa ikut denganku ke alam rahasia Dragon Abyss untuk mendapatkan hasil yang bagus. Namun mendengar alam rahasia Dragon Abyss, Kinan bertanya-tanya, alam rahasia macam apa itu? Kemudian Wang Lao menjelaskan bahwa alam rahasia Dragon Abyss adalah alam rahasia pertama kerajaan Burning Heaven yang dibuka 5 tahun sekali. Dan di sana juga penuh dengan bahaya, akan tetapi juga penuh dengan kesempatan. Dan dengan bantuan dari buah Dragon Abyss yang ada di sana, maka kamu bisa naik tingkat. Mendengar itu Kinan paham, dan kemudian pangeran ketiga kembali menjelaskan, selama perjalanan ini, setiap pangeran bisa mengundang 2 jenius untuk menemani mereka. Tapi orang yang masuk ke sana, level kultivasinya dibatasi, yaitu harus berada di bawah ranah martial Highes. Duan King, apakah kamu bersedia untuk membantuku? Kata pangeran ketiga. Sepertinya pangeran ketiga benar-benar ingin membawa Kinan sebagai salah satu dari 2 jenius yang dirinya bawa, agar bisa bersaing dengan para pangeran lainnya di alam rahasia Dragon Abyss. Akhirnya Kinan setuju untuk membantu pangeran ketiga dan berkata, "Karena pangeran ketiga mengundangku, maka aku akan menerimanya." Pangeran ketiga bersyukur karena Duan King bersedia membantunya. Namun aku datang terburu-buru ke sini, jadi aku tidak menyiapkan banyak hadiah. Aku hanya bisa memberikan ini kepadamu. Terlihat pangeran ketiga memberikan sebuah kristal yang disebut kristal tembaga kepada Kinan. Namun di saat kristal itu dikeluarkan, tiba-tiba cermin perunggu di tubuh Kinan bereaksi. Alhasil langsung saja Kinan menerima kristal tembaga tersebut dan berterima kasih kepada pangeran ketiga. Kemudian pangeran ketiga berkata, "Duan King, sekarang aku akan pergi dulu. 3 hari kemudian aku akan menyambutmu di kota White Tiger."
Setelah pangeran ketiga pergi, Kinan kembali ke lantai 2 aula kultivasi. Di sana Kinan mengeluarkan kristal tembaga sebelumnya dan lalu bertanya, "Cermin perunggu, apakah tembaga ini penting bagimu?" Langsung saja sosok wanita dari cermin perunggu itu pun keluar, lalu dia meminta agar kristal tembaga itu diberikan kepadaku. Tentu saja Kinan tidak akan memberikannya dengan cuma-cuma. Jika kamu menginginkan kristal ini, maka kamu harus menukarkannya dengan sesuatu yang memiliki harga yang sama. Wanita cermin perunggu itu bertanya, "Apa yang kamu mau?" Kinan mengatakan, "Aku mau kamu memperlihatkan posisi Putri Miao Miao, Tang Qingxan, dan juga yang lainnya, karena aku ingin melihat keadaan mereka semua." Wanita cermin perunggu berkata, "Kinan, kamu jarang mendapatkan kesempatan langka seperti ini. Apakah kamu yakin hanya ingin menyia-nyiakannya dengan melihat mereka semua?" Namun Kinan menjawab bahwa keselamatan mereka semua adalah hal yang penting bagiku. Alhasil si wanita cermin perunggu itu menyetujuinya dan lalu memperlihatkan satu persatu lokasi mereka. Yang pertama, cermin perunggu memperlihatkan lokasi Putri Miao Miao, yang mana Putri Miao Miao saat ini sedang ada di Mu Mansion di Cina Timur, dan status Putri Miao Miao di sana sangat tinggi. Kinan menghela napas lega sebelum kemudian cermin perunggu memperlihatkan lokasi Tang Qingxan, yang mana sekarang Tang Qingxan sedang berada di Sea Blood dan terlihat Tang Qingxan sedang berlatih di sana. Tang Qingxan tidak akan berhenti berlatih sampai dia menerobos ke ranah martial sage. Dan cermin perunggu memperkirakan bahwa Tang Qingxan tidak lama lagi akan menerobos ke tingkat martial progenitor. Kemudian cermin perunggu memperlihatkan lokasi senior Gongyang berada, yang mana senior Gongyang adalah penerus dari 9 karakter. Dia saat ini sedang berada di Gunung Wendao, dan dia menjadi murid dalam di sana. Senior Gongyang juga sangat diperhatikan oleh ketiga ketua di sana. Melihat itu Kinan berkata, "Kamu benar-benar hebat, Gongyang." Kinan lalu bertanya, "Ngomong-ngomong, di mana Kaisar Kematian?" Wanita cermin perunggu menjelaskan bahwa Kaisar Kematian menerima undangan dari pangeran tertua, dan sekarang Kaisar Kematian ada di kota White Tiger menunggu pembukaan alam rahasia Dragon Abyss. Setelah semua keinginannya terpenuhi, Kinan pun memberikan kristal tembaga itu kepada wanita cermin perunggu. Singkat cerita, 3 hari pun telah berlalu dan terlihat Kinan sudah datang ke istana White Tiger dan disambut oleh pangeran ketiga. Pangeran ketiga meminta Duan King untuk duduk dan lalu mengenalkan seorang praktisi kepada Kinan, yang mana praktisi ini bernama Yin Cheng. Dia memiliki martial spirit kelas bumi tingkat 5. Kultivasinya berada di puncak martial dominator. Tatapan Yin Cheng langsung tertuju kepada Kinan. "Apakah kamu jenius yang diundang oleh pangeran ketiga?" Kemudian pangeran ketiga menjelaskan identitas Duan King kepada Yin Cheng, yang mana Duan King ini adalah pewaris Komandan Zhou dan juga merupakan komandan Phoenix Camp ke-99. Mendengar itu Yin Cheng menjadi semakin tertarik. Dia meminta izin untuk mengetes kekuatan dari sang pewaris Komandan Zhou. Saat itu, pangeran ketiga membisikkan kepada Duan King bahwa Yin Cheng ini adalah orang yang diutus oleh kakakku untuk di dekatku, jadi aku tidak bisa menyingkirkannya. Kinan paham, dan alhasil Kinan pun menerima tantangan dari Yin Cheng, sehingga kemudian mereka berdua pun bertarung. Akan tetapi di sini hanya dengan menggunakan cangkir anggur, Kinan berhasil mengalahkan Yin Cheng. Pangeran ketiga memberi selamat kepada Duan King dan memuji kekuatan Duan King yang begitu hebat. Namun di sini Kinan bertanya pangeran ketiga apakah ada masalah antara White Tiger Camp dan Phoenix Camp. Pangeran ketiga menjelaskan bahwa dulu komandan batalion White Tiger Camp yang bernama Di Pengyun adalah pewaris Komandan Zhou. Namun dikabarkan Di Pengyun memberontak karena Komandan Zhou menolak untuk mengajarkan teknik Phoenix Immortal, dan semenjak saat itu White Tiger Camp dan Phoenix Camp menjadi musuh besar. Kinan paham, namun dia mengerutkan kening. Lalu jika Phoenix Camp dan White Tiger Camp bermusuhan,
Tapi kenapa pangeran ketiga malah mengundang diriku? Pangeran ketiga menjawab bahwa aku memintamu bergabung denganku adalah karena aku ingin menang dan aku percaya bahwa kamu bisa membawa kemenangan bagi diriku. Kinan pun terkesan dan memberi hormat kepada pangeran ketiga seraya berkata, karena pangeran ketiga mempercayaiku, maka aku tidak akan mengecewakanmu. Kemudian seorang pelayan mengabarkan kepada pangeran ketiga bahwa pangeran tertua mengadakan perjamuan di aula Jucai. Dan pangeran tertua mengundang semua pangeran untuk datang ke sana. Pangeran ketiga langsung pergi ke aula Jucai. Setelah sampai di aula Jucai, terlihat banyak pangeran telah berkumpul di sana. Ada pangeran ke-15 dan pangeran ke-19 dan bahkan ada pangeran ke-30. Sepertinya kerajaan Burning Hypen ini memiliki banyak sekali pangeran. Kemudian pangeran mahkota muncul di sana yang nampak dia muncul bersama seorang wanita yang memakai jubah. Tatapan Kinan melihat wanita berjubah itu dan menyadari bahwa itu adalah Nona Jiang Bilan yang tubuhnya diduduki oleh Kaisar Kematian. Putra mahkota yang merupakan pangeran pertama itu bertukar sapa dengan para pangeran lainnya sebelum kemudian pangeran ke-9 juga sampai di sana dan terlihat pangeran ke-9 membawa Long Hu bersama dirinya. Pangeran ke-9 langsung mengenalkan Long Hu kepada semua orang bahwa Long Hu ini adalah komandan batalion ke-99 Xuan Wuke. Oke guys, spoilernya udah bersambung. Gimana, seru gak tuh? Lanjut gak nih? Tapi Mimin ingatkan bahwa ini adalah spoiler yang mana film aslinya belum rilis. Namun untuk jalan cerita, Mimin yakin 90% akan sama dengan filmnya yang nanti rilis. Namun mungkin ya beberapa adegan akan sedikit diubah sih guys, tapi gak ngaruh. Namun untuk kesesuaian episode, sepertinya akan sedikit melenceng karena jalan cerita versi filmnya cukup lambat dibanding spoilernya. Jadi kalau kalian ingin lanjut spoilernya, silahkan komen guys. Oke, mungkin itu aja. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.